Wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi illa al-ju'ul 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali aus dan lapar. Na'udzubillah min. Jelas atau tidak? Hati ibu-ibu, ibu-ibu biasanya nih puasa-puasa asal udah ngumpul di tukang sayur, diri di gerobak, masya Allah, itu komplek dari ujung komplek apa ujung komplek hatam digibahin bu. Betul nggak? Nah, hati-hati ibu-ibu. Eman-eman, pahala puasanya hilang. Capek-capek, nggak aus dan lapar, hilang, nggak dapat pahala. Matanya dijaga, jangan lagi puasa mata ngeliat TikTok mulu. Bukan cuma laki doang bu yang dosa ngeliat perempuan yang seksi-seksi, cantik-cantik. Lah perempuan juga kalau demen ngeliatin laki itu cakep-cakep, yang keter-keter. Sama bu, sama. Jelas atau tidak? Faham? Dijaga. Jadi selama Ramadan, di antara adabnya kata Imam Al-Haddad, menjaga anggota tubuh dari melakukan yang Jadi pegang tuh baik-baik kaidahnya. Bukan hanya mempuasakan diri, mempuasakan mulut dari makan dan minum, tapi juga mempuasakan mulut, mata, telinga, kaki, tangan dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Oh itu bu, kalau kita bisa didik tuh kita, anak-anak kita, ini tanamin juga di anak-anak kita nih. Kalau kita bisa didik kita, anak-anak kita, keluarga kita dididik betul-betul 30 hari tuh, semua anggota tubuhnya dididik untuk tidak melakukan yang haram. Ibu bakal lihat nanti perbedaannya setelah Ramadan, saudara. Bakal ada perubahan yang signifikan. Karena itu garansi dari Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ibu udah punya anak yang bertakwa, ibu bakal dapat anak yang soleh. Dapat suami yang bertakwa, bakal dapat suami yang soleh. Yang repot kalau dapat suami yang solehah bu. Nurut aja sama bini, sampai salah nurut aja. Jelas atau tidak? Masya Allah. Dan terutama di antara yang penting kata Imam Haddad di sini sebutin, wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawul al-haram wa syubhah. Dan juga hati-hati selama puasa itu dia jaga perutnya dari makan yang haram dan syubhat. Ya selama Ramadan jaga jangan ada makan yang haram, karena orang kalau udah makan haram bu, masya Allah, kalau udah makan haram itu asad jawarihu syam'abah. Orang kalau udah makan haram enteng buat maksiat. Tapi kalau orang menjaga nggak makan kecuali yang halal, tubuhnya insya Allah bakal enteng buat diajak berbuat taat. Alhamdulillah. Khususan indal iftar, khususnya ketika buka puasa. Perhatiin baik-baik. Khususnya ketika buka puasa, jangan asal main buka puasa di mall aja gak lihat-lihat lagi. Ini halal apa kagak? Ada sertifikat halalnya apa enggak? Jangan sembarangan main hantem aja gagal, sesal bukber yang penting. Nggak lihat apa yang dimakan. Pastiin apa yang kita makan halal. Khususan indal iftar, khususnya ketika buka puasa. Maka yajtahidu jiddan an la yuftira illa 'alal halal. Sebisa mungkin dia berusaha jangan buka puasa kecuali dengan yang halal. Sampai-sampai bu, sampai sebagian ulama salaf ngomong begini, idza sumta fanzur ala ayyi shay'in tuftir wa 'inda man tuftir isyarat al-hathi 'ala at-tahrim wal ihtiyat fi ma yuftiru alaih. Kamu kalau puasa, kata ulama nih, kamu kalau puasa lihat bukanya pakai apa, bukanya di tempat siapa. Maksudnya bukanya pakai apa? Halal nggak? Bukanya pakai yang halal nggak? Di tempat siapa? Di tempat orang yang jelas nggak penghasilannya dari mana? Bukan penghasilan yang sembarangan. Itu menentukan kualitas puasa kita. Jangan sampai udah puasa setengah mati, udah sakit mas, sahurnya minum promak lagi sudah. Perjuangan puasa butuh perjuangan, setengah mati nggak makan minum, bukanya nggak jaga-jaga, nggak hati-hati, nelan yang haram. Lalu saya Zubair disebutin wa ta'atu mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqal mawjud bija'alu. Orang yang berbuat taat dibarengi dengan makan haram seperti orang yang membangun di atas ombak, di atas air. Dan dicatat baik-baik itu kata-kata hari ini. Berbuat taat kalau dibarengi makan haram seperti membangun di atas air laut. Membangun di atas ombak, di atas air laut. Kira-kira rubuh apa enggak?
rubuh. Itu bikin bangunan di atas air laut rubuh, nggak bisa, belum dalam, nggak gampang itu. Cuma bangunan-bangunan tertentu doang yang bisa. Umumnya rubuh, nggak sembarangan. Begitu pula orang yang taat sama Allah tapi dibarengin sama makan haram. Ibarat dia udah bangun nih, dihantam lagi sama ombak. Udah bangun, dihantam lagi sama ombak. Sholat, makan haram, dihantam, habis pahala sholatnya. Puasa, habis itu makan yang haram, habis pahala puasanya dihantam. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. La ilaha illallah. Beb, kan meninggalkan yang haram wajib bukan cuma pas puasa doang. Selain puasa kan juga wajib. Kata Imam Haddad begini, wa tarkul ma'asi wajibun 'ala ad-dawam 'ala as-sha'imi wa 'ala al-muftir. Ghaira anna as-sha'ima aula bit-tahaffuz wa huwa 'alaihi awjab wa akad fafham. Kata Imam Haddad, iya, yang namanya ninggalin maksiat itu wajib, kapanpun wajib, baik puasa atau tidak puasa. Tapi kalau kita lagi puasa, lebih wajib lagi, lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena memang tujuan puasa itu buat menundukkan hawa nafsu. Tujuan puasa itu buat menundukkan hawa nafsu. Tujuan puasa itu buat melawan hawa nafsu. Sebagaimana hawa nafsu kita ketika mau makan, mau minum ditahan, jangan makan, jangan minum. Kita lagi taat kepada Allah. Harus ini juga bisa dong. Ketika matanya mau melihat yang haram, ditahan untuk jangan melihat yang haram. Ketika lisannya mau berucap yang haram, dia bisa tahan, jangan mengucapin yang haram. Ketika telinganya mau dengerin yang haram, ditahan, jangan dengerin yang haram. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar makan nggak minum selesai, bis itu enggak. Ada esensi di balik itu. Sebagaimana kau bisa menahan haus dan lapar untuk Allah, kau bisa menahan nggak makan dan minum di siang hari untuk Allah, harusnya kau juga bisa dong. Tahan matamu supaya nggak lihat yang haram untuk Allah. Tahan mulutmu yang nggak bertulang ini, lidahmu, ketika mau ngucapin yang haram untuk Allah. Tahan kemaluanmu ketika mau berbuat yang haram untuk Allah. Tahan kaki tanganmu ketika mau melangkah dan bergerak kepada yang haram untuk Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Sehingga begitu selesai bulan Ramadan, lulus dia dari madrasah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan yang bertakwa. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah. Madrasah untuk menghindari diri dari yang haram. Bulan Syawal semuanya udah masuk kategori muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah SAW, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Junnah, puasa itu adalah benteng. Benteng kita dari perbuatan dosa. Artinya orang kalau dalam keadaan puasa aja dia masih tetap nggak bisa nahan diri dari perbuatan dosa, bagaimana lagi nggak puasa? Puasa aja masih demen maksiat, bagaimana lagi nggak puasa? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah, kalau kalian lagi puasa, maka jangan ada yang berbuat dosa, jangan ada yang ngomong kotor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menghina, ada yang mancing kita duluan nih, ngajakin ribut di tengah jalan, lagi bawa motor, ada yang mepet-mepet, nyerempet, bawaannya udah pengen ngomong kotor. Ingat lagi puasa, inni shaim, aku lagi puasa. Ada yang nantangin ribut, bikin kesel, ngajakin debat, inni shaim, aku lagi puasa. Itu diajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh ucapin, keluarin kata-kata itu, inni shaim. Buat apa? Buat ngingetin diri kita dan buat ngingetin dia. Keluarin itu kata-kata, inni shaim, aku lagi puasa, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Atau ketika kita lagi mau maksiat, ini udah mau maksiat, lidah udah mau ngucapin yang haram, mata udah mau lihat yang haram, kita ingetin diri kita, inni shaim. Inni sama-sama, inni shaim, aku lagi puasa. Artinya inni shaim. Jadi ibu kalau udah mau maksiat, udah ada mau dorongan, inni shaim, inni shaim, inni shaim. Cuman jangan begitu ngomong sendirian, kakinya ngeliatnya bini gue mulai gila. Ini sesungguhnya aku lagi puasa. La ilaha illallah. Wa min adabis shaim. Nah, di antara adab-adab orang yang berpuasa, dicatat deh. Adab yang kedua di antaranya
alla yukthiran nauma bin nahar wa la yukthiral akla bil lail. Nah, ini cakep banget ini. Jangan kebanyakan tidur di siang hari dan jangan kebanyakan makan di malam hari. Jangan kebanyakan tidur di siang hari dan jangan kebanyakan makan di malam hari. Ya Allah, saya bahas ini habis buka kedai bakso lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kebanyakan makan di malam hari. Wal yaktasid, kata Imam Haddad, sedang-sedang aja. Mau tidur boleh. Saya bilang tidur nggak boleh. Boleh, manusia namanya manusia butuh tidur. Mau makan iseng di malam boleh, nggak ada masalah. Makan. Allah halalkan kok. Tapi wal yaktasid, yang sedang-sedang saja. Iktisad itu sedang. Wal yaktasid, sedang-sedang aja bidalik. Makannya, tidurnya sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Supaya apa? Hatta yajida massal ju'i wal 'atash, supaya dia ngerasain bagaimana rasanya haus dan lapar. Kalau udah ngerasain haus dan lapar, pada tahadzab nafsu, maka di situ jiwanya jadi terdidik bagaimana menahan diri untuk nggak makan minum dalam keadaan lapar dan haus. Wa tad'u syahwatu, kalau udah lapar syahwatnya jadi lemah. Wa yastadiru qalbu, kalau sudah jiwa terdidik, syahwat menjadi lemah, yastadir qalbu, hatinya akan bercahaya. Kalau hati udah bercahaya, baca Quran enak, zikir enak, mau berbuat baik enak, mau berbuat taat enak. Kenapa? Hatinya udah bercahaya. Karena dia berhasil melawan nafsunya, menundukkan syahwatnya. Itu hanya bisa terjadi kalau dia merasakan bagaimana nggak enaknya haus, nggak enaknya lapar, kemudian dia melawan itu. Tapi kalau puasa, tidur habis subuh, bangun jam 6 kurang 5, itu bukan puasa, namanya latihan mati, Bu. Latihan mati itu namanya. Bangun tinggal nunggu maghrib doang. La haula wala quwwata illa billah. Ada nggak kadang-kadang begitu? Anak laki biasanya tuh begitu ya. Masya Allah. Kalau ada anak perempuan begitu, kawinin buru-buru, suruh ngurus anak 10 biji. Nah. La ilaha illallah. Kadang-kadang orang, kalau anak perempuan ini salah satu cara mendidik anak perempuan, Bu. Salah satu cara mendidik anak perempuan supaya nggak manja, suruh tinggal sama mertua. Betul apa kagak? Kalau di rumah orang tuanya sendiri, bangun siang nggak ada beban. Bangun siang santai aja, nggak ada beban. Di rumah orang tua sendiri mau masak mau kagak masak seburu ting. Betul apa enggak? Tapi kalau di rumah mertua, wah, habis subuh udah tidur lagi. Rajin nggak? Rajin. Kadang-kadang perlu sewaktu-waktu yang punya anak perempuan perlu anak perempuannya suruh tinggal sama mertuanya, biar rajin, biar bergerak. Kalau di rumah sendiri udah rajin sih udah alhamdulillah udah bagus. Mudah-mudahan sih insya Allah kalau di sini anak-anaknya begitu semua. Amin. Tapi kadang-kadang di ospek di rumah mertua penting, Bu. Kalau di rumah mertua nggak bisa juga begitu, doain biar dapat hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kadang-kadang orang itu terdidik dengan keadaan. Ya, orang terdidik dengan keadaan. Waktu baru nikah mungkin masih males-malesan, begitu punya anak mau nggak mau jadi bergerak akhirnya. Mau nggak mau akhirnya jadi siap capek, jadi melek. Yang tadi tidur pagi anak sekolah akhirnya mau nggak mau jadi bangun. Nah, banyak orang yang terdidik dengan keadaan. Kayak pedang, Bu. Pedang itu semakin ditempa semakin tajam. Nah, seorang juga begitu dalam menghadapi kehidupan. Semakin dia menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, dia bakal semakin tajam, semakin matang, semakin kuat dalam menghadapi kehidupan. Insya Allah. La ilaha illallah. Nah, kata Imam Haddad ini nih, ya, jangan terlalu banyak tidur di siang hari, jangan terlalu banyak makan di malam hari. Sedang-sedang aja, sedang. Mau tidur siang boleh, tapi jangan kelewatan. Mau buka puasa dengan yang enak boleh, tapi jangan kelewatan. Ini kata Imam Haddad, wal yujani bis-shaimu ar-rafahiyata wal ikthara min tanawuli syahawati wal ladzati kama dzakarna. Wa aqallu dhalika an takuna 'adatuhu min at-taraffuh wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Wa hadha aqallu ma yanbaghi. Wa illa falirriyadhah wa mujanabati syahawat. Syahawat itu athar kabir fi tanwir al-qalb
وتطلوا بالخصوص في رمضان. نعم. وأما الذين يجعلون لهم في رمضان عادات من الترفهات والشهوات التي لا يعتدونها في غير رمضان فغرور غرهم به الشيطان حسدا منه لهم حتى لا يجدوا بركات صومهم ولا تظهر عليهم آثارهم من الأنوار المكشفات والخشوع لله والانكسار بين يديه والتلذذ بمناجاته وتلاوة كتابه وذكره. Nah, dalam hadat di antara hal yang mesti kita perhatikan, yang mesti dihindari, terlalu berlebih-lebihan ketika buka puasa. Nah, mau buka puasa enak nggak apa-apa, bagus. Kadang bilang nggak bagus, tapi jangan kelebihan. Anggota keluarga cuma 5, bawaannya sampai 17. Belum lagi esnya 3 macam, es cendol, es kelapa, sama es campur, sama es teh manis. Belum habis itu kolaknya, habis itu nasinya lauknya 7 macam. Allahu Akbar. Selesai Ramadan bukannya kurang berat, malah naik. Ibu-ibu kalau udah berat naik stres dah. Tinggal ngeliatin timbangan mulu ibu-ibu. Ya, jangan, nggak bagus begitu, nggak bagus. Kata hadat, biasa-biasa aja. Mau makan enak bagus, saya bukan berarti ngelarang ibu-ibu nggak masak enak ya. Jangan pulang dari sini akhirnya Ramadan ketemu masak enak, kata saya Habib Hanif pengajarin. Akhirnya lakinya kesal sama saya nanti. Nah begitu Bu. Kalau madhabnya guru saya Syekh Al-Habib Abdullah Baharun, kalau ada orang lagi mau senang di bulan Ramadan dengan jadi makan enak, biarin, jangan dilarang. Biarkan mereka menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang membuat mereka senang. Biarkan mereka senang dengan ibadah. Biarkan mereka senang dengan bulan Ramadan. Tapi jangan berlebih. Poinnya itu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kata Imam Haddad, kalau sampai berlebihan, kelewatan lagi offset, itu gurur. Itu tipuan dari setan yang mau nipu kita. Di bulan Ramadan harusnya dia berlapar-lapar, harusnya dia bersusah-susah untuk mendidik hawa nafsunya, malah dibikin lebih memanjakan nafsu melebihi di luar Ramadan. Akhirnya esensi dari puasanya malah nggak dapat sama sekali. Jangan, itu kurang bagus. Jelas atau tidak? Nah, wa min adabihi, di antara adabnya puasa, perhatikan baik-baik ibu-ibu, an la yukthirat tashaghula bi umuri dunya fi syahr Ramadan bal yatafarraq anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkanahu wa la yadkhulu bi syai'in min ashghali dunya illa in kana daruriyyan fi haqqi aw fi haqqi man yalzamuhu al-qiyam bihi min al-'iyal wa nahwihim wa dhalika li anna shahr Ramadan min ash-shuhur bi manzilati yawm al-jum'ah fi al-ayyam fa yanbaghi al-mu'min an yaj'ala yawm jum'atihi wa shahrahu hadha li akhiratihi khususan. Apa yang haddatnya? Termasuk adab lagi di mau ngadepin bulan Ramadan, hendaknya jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Bulan ada berapa semuanya bulan? 12. Masa 11 bulan gak cukup ngurusin dunia? Sebulan disuruh sibuk akhirat sampai segitu gak maunya. Padahal dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Udah 11 bulan tuh dipakai buat dunia. Yang bulan terakhirnya masih mau dihabisin buat dunia juga. Bapak nggak boleh kerja, boleh. Bapak nggak boleh cari nafkah, boleh. Tapi jangan itu dijadikan prioritas. Di bulan-bulan lain udah cukup, banting tulang habis-habisan. Di Ramadan mau kerja silahkan, nyari nafkah silahkan. Tapi tetap prioritasnya adalah ibadah. Kata Imam Haddad, perumpamaan bulan Ramadan ini kayak hari Jumat. Di dalam seminggu itu Bu, di dalam seminggu ada satu hari Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Itu pemimpinnya hari-hari. Itu idnya umat Islam. Hari Jumat itu harusnya dikhususkan, diprioritaskan untuk ibadah. Sebagaimana hari Jumat diprioritaskan ibadah dibanding hari-hari lainnya, begitu bulan Ramadan harusnya diprioritaskan ibadah dibanding daripada bulan-bulan lainnya. Makanya ulama-ulama dulu udah ketemu Ramadan, masya Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu Bu, kalau udah masuk bulan Ramadan baca Quran, beliau kalau di luar Ramadan hatam Quran sehari semalam 1 kali hatam. Bukan 1 kali baca, 1 kali hatam. Itu saking mesranya Imam Syafi'i sama Al-Quran. Tapi kalau udah masuk Ramadan, siang sekali hatam, malam sekali hatam. Imam Syafi'i itu 2 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ada di sini yang begitu? 2 kali hatam film ada mungkin.
Netflix, siang satu, malam satu. 2 kali hatam Quran. Jangan-jangan ada di antara kita ini yang Ramadan depan mata niat mau hatamin Quran aja belum ada. Boro-boro mau ngerjain, niatnya belum ada. Di antara. Hati-hati ya. Ramadan bulan Al-Quran. Kalau bukan di Ramadan kita ngatamin Quran kapan lagi? Kalau di Ramadan bulan Quran kita nggak bisa dekat dengan Quran kapan lagi? Terus mau ngarepin syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat akan memberi syafaat buat orang-orang baca Quran. Terus sampai di bulan Ramadan masih jauh dari Quran, ngarepin syafaat Quran. Ubur-ubur ikan lele. Mikir le. Betul atau tidak, Bu? Masya Allah. Ayo siap-siap ya. Siap-siap. Kalau di dekat Ramadan gini lanjutin. Man fataha, saya sering ingetin kepada jamaah semuanya. Man fataha baban min abwabil niyyah salihah, fatahallahu lahu 70 baban min abwabil taufik. Siapa yang buka satu pintu niat yang baik, satu buka pintu niat yang baik, Allah akan bukakan baginya 70 pintu kebaikan, pintu taufik. Niatin dulu. Kalau niat aja belum, bagaimana mau hatam? Jadi Bu begitu masuk Ramadan udah deh. Waktu buat HP-nya disisihin dulu, Beb. Saya nggak punya waktu, Beb. Saya sibuk, Beb. Nggak bisa baca Quran. Buka TikTok masih bisa. Buka WhatsApp masih bisa. Padahal baca grup itu aja isinya. Mending kalau ada transferan 1 miliar, Bu. Baca itu doang isinya. Nggak rapi-rapi, scroll. Setengah jam dikasih buat Quran, nggak mau. Setengah jam sisihin buat Quran. Sampai segitu nggak bisanya. La haula wala quwwata illa billah. Ayo. Ya. Kalau mau hatam sekali berarti per hari 1 juz. 1 juz itu berapa halaman, Bu? Hah? Wah, ketahuan nggak pernah ngaji deh. Berapa halaman? 20. 1 juz itu 20 halaman. 10 begitu dong. 1 juz 20 halaman 10. Kalau mau baca langsung lancar paling setengah jam atau 40 menitan lah kalau bacanya agak tartil. Kalau macet-macet dikit kayak anak TPA 1,5 jam. Betul nggak, Bu? Nah, berarti kalau dibagi 5 waktu, 1 waktu cukup 4 halaman. Dikit nggak? Dikit. 1 waktu 4 halaman, 4 kali 5 berapa? 20. Masa nggak bisa juga? Cukup sisihin tuh waktu yang buat buka TikTok, sisihin dikit aja buat Quran. Waktu yang dipakai buat buka YouTube, buat buka, sisihin dikit aja buat Quran. Nah, kalau sampai di bulan Ramadan kita juga nggak bisa hatam Quran, kapan lagi menghatamkan Al-Quran? Jelas atau tidak? Jadi cukup kesibukan urusan dunia diminimalisir, kecuali yang darurat, yang harus mau nggak mau kita kerjain buat ngasih nafkah, ya itu mau nggak mau. Tapi jangan dijadikan prioritas dunia itu di bulan Ramadan. Dan Ramadan prioritas kita adalah akhir. Sayang, Bu. Ini dari Nabi SAW. Ya, bulan Ramadan itu udah dikasih anugerah dari Allah buat umatnya Rasulullah SAW. Ramadan dikasih malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama kayak ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ini anugerah Allah buat umatnya Nabi. Terus kita sia-siain begitu aja. Rugi apa kagak? Rugi. Ubur-ubur ikan lele. Rugi deh. Betul nggak? Rugi deh. Makanya minimal, saya sering ingetin, saya nggak bosan-bosan ngingetin setiap orang Ramadan. Fadzakir nafa'atul dzikr. Buat ngingetin bentuk kasih sayang saya, cinta saya kepada semua jamaah, ya. Saya nggak bosan-bosan buat ngingetin. Minimal, kata guru saya, kalau mau dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan. Lailatul Qadar itu umumnya di 10 malam terakhir. Umumnya bisa jadi bukan di 10 malam terakhir. Umumnya di 10 malam terakhir. Lebih umumnya lagi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Lebih umumnya lagi. Tapi bisa jadi di 10 malam pertengahan.
Bisa jadi di antara 10 pertama. Bisa jadi jangan-jangan Lailatul Qadar malam pertama. Bisa jadi jangan-jangan malam Lailatul Qadar malam ke-5, ke-6, ke-7. Yang orang ketika udah lalai pakai acara bukber, kagak sholat maghrib lagi habis bukber. Udah gitu bukbernya gue pacat lagi saudara. Tau-taunya malam Lailatul Qadar, apa sepeka tuh? Gak ada yang bisa jamin. Pokoknya kata Imam Haddad, Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Umumnya di 10 malam terakhir. Lebih umumnya lagi di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Tapi tidak ada yang jamin dia pasti di 10 malam terakhir. Bisa jadi di 10 malam pertengahan, bisa jadi di 10 malam pertama. Allah nggak kasih tahu kapan tepatnya. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita perhatian selama 30 hari itu perhatian selama bulan Ramadan. Makanya guru saya pesan seminim-minimnya. Saya tahun lalu udah ingetin, saya inget banget tuh di sini. Seminim-minimnya kalau mau dapat Lailatul Qadar, ibu-ibu perhatikan baik-baik, Bu. Kalau mau dapat Lailatul Qadar seminim-minimnya selama Ramadan jaga subuh berjamaah, isya berjamaah. Itu seminim-minim itu. Beb sholat yang lain nggak apa-apa ditinggalin, paling lo menyan. Bukan begitu maksudnya. Idealnya 5 waktu berjamaah. Tapi kalau nggak bisa, yang lain nggak berjamaah, minimal subuh berjamaah, isya berjamaah. Itu seminim-minimnya orang Lailatul Qadar. Kalau dia bisa selama 30 hari berturut-turut subuh berjamaah, isya berjamaah, berarti salah satunya akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin, man shalla al-isya fi jama'atin, faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin, faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat 1 malam full. Berarti kalau isya dan subuh berjamaah, dapat pahala sholat sunnah 1 malam full. Bu, ada yang sanggup sholat sunnah 1 malam full? Dari habis isya langsung berdiri, Bu. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran, rakaat ketiga baca surat An-Nisa, rakaat keempat baca surat Al-Maidah. Salamnya sebelum azan subuh 5 menit. Ada yang sanggup? Pasang koyok 5 biji di kaki yang ada, Bu. Betul apa enggak? Nabi tahu kita nggak sanggup, udah selesai dah. Cuma Nabi saking sayangnya dikasih nih, kamu amalin ini, isya berjamaah pahalanya setengah malam. Kalau ditambah subuh berjamaah pahalanya sholat 1 malam full. Kalau diamalin di bulan Ramadan full, maka akan ketemu salah satunya Lailatul Qadar. Kalau ketemu Lailatul Qadar, berarti pahala kita sholat 1 malam full bekal dikaliin 1000 bulan, saudara. Dahsyat atau tidak? Berarti kalau ditinggalin rugi atau tidak? Ubur-ubur ikan lele. Itu jadi ubur-ubur ikan lele mulut. Gara-gara ente sih dah. Jelas? Paham? Jadi pesan saya nih, andai ceramah saya yang saya sampaikan siang ini rata-rata nggak diamalin ibu-ibu, misalkan seenggaknya yang terakhir nih amalin, saya minta tolong, Bu. Yang terakhir tolong amalin. Jadi Bunda Leli nggak sia-sia buka pengajian, pahalanya ngalir dan ibu-ibu juga dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jamaah Darul Zahra dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Begitu pula anak kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang kita cintai, semuanya dapat Lailatul Qadar. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi al-Fatihah. Sedikit lagi kita lanjutkan ya. Kemudian diantara sunnah di bulan puasa ta'jilul futur, mempercepat buka puasa ya. Kalau udah azan langsung buka, tapi dengan syarat yakin dulu udah masuk waktu maghrib. Jangan gara-gara Habib dipercepat buka, azan iklan marjan kita buka aja. Nah, jangan begitu ya, Bu ya. Dianjurkan mempercepat buka dengan syarat yakin udah masuk waktu maghrib. Kalau sekarang gampang, ada aplikasi-aplikasi waktu sholat yang udah disesuaikan secara detail per kecamatan. Ada Muslim Pro, ada Usolli dan lain sebagainya. Itu detail tuh per kecamatan waktu sholatnya. Itu ketahuan kan dari situ. Ya, nah, dan khususnya muadzin-muadzin di masjid-masjid, musola-musola.
Kata Nabi SAW, al-mu'adzinu mu'taman. Orang yang azan itu jaga amanat. Karena keabsahan puasa orang ada di tangan dia, keabsahan sholat orang ada di tangan dia. Jangan gara-gara dia yang lapar azan duluan, orang sekampung batal. Paham? Tolong nih, kalau pengajian yang saya sampaikan ini sampai ke orang-orang yang azan itu pahalanya luar biasa, qomat pahalanya luar biasa, saudara. Tapi al-mu'adzinu mu'taman, kata Nabi SAW. Orang yang azan itu dia harus menjaga amanat, karena orang itu meletakkan kepercayaan kepada dia. Apa yang dia umumkan itu berpengaruh ke keabsahan sholat orang. Karena orang kalau sholat sebelum masuk waktu sah atau tidak? Tidak. Buka puasa sebelum masuk waktu batal atau tidak? Batal, bahaya. Jadi disunahkan oleh Nabi SAW kita untuk buka puasa dipercepat, tapi dengan syarat yakin sudah masuk waktu maghrib. Kalau sudah yakin masuk waktu maghrib, jangan tunda-tunda, langsung buka puasa. Karena ada aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu kalau buka puasa nunggu gelap. Kelompok Syiah itu kalau buka puasa biasanya nunggu gelap. Dia menafsirkan hatta yatabayya, dia menafsirkan kulu washrabu, apa namanya? Dia menafsirkan ilal lail itu bagi dia gelap. Sedangkan kita menafsirkan enggak, lail itu terbenam matahari walaupun belum gelap. Yang masih ada cahaya-cahaya kadang maghrib itu kan pantulan dari cahaya matahari yang sudah terbenam. Pantulan cahayanya itu yang membuat kadang-kadang masih terang dan terlihat mega merah. Bagi dia enggak, bagi dia harus benar-benar gelap. Nah, itu di luar Ahlus Sunnah. Kalau kita enggak, kita ngikutin sabdanya baginda Nabi besar Muhammad. La tazal ummati fi khair ma ajjalul futur wa akharus suhur. Sunnah, mempercepat buka puasa sunnah. Sunnahnya wa an yakuna 'ala tamar, sunnahnya buka puasa pakai korma. Biasain ngaji bertahun-tahun buka puasa tinggalin sunnah Nabi. Pakai korma, Bu, pakai korma. Kalau udah makan korma terserah, mau makan tikar lagi habis itu enggak apa-apa. Yang penting buka duluannya pakai korma. Kita ini bisa puasa berkat siapa? Rasulullah SAW. Jangan begitu buka puasa Nabi ditinggalin. Tinggal maulidan lagi Nabi SAW. Giliran buka puasa lagi milih bala-bala dari ajaran Nabi SAW. Jelas. Sunnah Rasulullah begitu buka puasa pakai korban. Dan itu ternyata setelah diteliti itu ada manfaatnya secara medis. Karena ketika kita puasa itu lambung kita karena nggak makan lama, lambung kita itu mengecil. Nah, dia otomatis nggak bisa langsung dikagetin. Dia harus dikasih sesuatu yang saya kurang paham secara detail. Imam besar besok akan menjelaskan untuk masalah ini bagaimana secara medis. Intinya dengan dia makan korma, satu lambung itu nggak kaget, bagus, dan dia ada unsur gulanya sehingga badan tuh jadi punya tenaga lagi, punya power lagi. Dan ini yang terpenting dari itu semua, sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan makan tikar beneran, Bu. Ya, yang penting duluin habis korma air putih, habis korma habis itu baru yang lain, terserah habis itu makan yang lain. Yang penting halal dan jangan berlebihan. Halal dan jangan berlebihan. An yakuna 'ala tamam, disunahkan korma dulu. Habis itu fa'in namanya kalau nggak punya korma bagaimana? Fa'al air duluan. Kalau nggak punya korma air duluan. Sunnahnya. Habis itu baru yang lain. Tukang marjan bilang kan berbukalah dengan yang manis, setelah korma dan air. Ya saya ya, didik ya. Ini ibu-ibu yang udah ngaji jangan sampai sama kayak ibu-ibu belum ngaji. Apa gunanya ngaji di rumah buka ngamalin sunnah Nabi? Praktekin nih yang kita belajar di hari bawa ke rumah. Karena panglima di dalam buka puasa itu ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu bubar buka puasa di rumah, Bu. Betul apa enggak, Bu? Ibu-ibu ancam lu nggak buka puasa pakai korma, gua nggak masakin lagi besok. Selesai, Bu. Kadang-kadang perlu digas sedikit, betul apa enggak? Kalau nggak pakai korma, nanti berarti nggak ngamalin sunnah Nabi. Kalau nggak ngamalin sunnah Nabi rugi tidak? Ubur-ubur ikan lele. Gara-gara itu tidak. Jelas, paham? Nah, saya sengaja sedikit baca pantun biar ibu-ibu senang. Karena jadi ibu-ibu dapat pahala. Alhamdulillah.
Wa kana alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli maghrib. Nabi SAW itu buka puasa sebelum sholat maghrib. Jadi Nabi itu buka puasa dulu baru sholat maghrib. Dibatalin dulu baru sholat maghrib. Dibatalin dulu baru sholat maghrib. Kata Nabi SAW, la tazal ummati bi khair ma'ajjal futur wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, senantiasa umatku masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa wa akharus sahur, dan mereka mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan, artinya jangan terlalu sahur dari 12 malam, terlalu jauh. Sahur itu diakhirkan mendekati subuh. Beb imsak bagaimana beb imsak? Kalau udah imsak masih boleh makan apa kagak? Jadi begini ibu-ibu, jadi begini. Definisi, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ada ribut-ribut soal imsak. Saya pernah jelaskan tahun lalu. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit lagi supaya mengulangi supaya paham semua. Insya. Kadang-kadang ibu-ibu jangan kaget di medsos ada yang ribut-ribut soal imsak. Wah, itu imsak bid'ah tuh, mengharamkan apa yang nggak diharamkan Allah Taala. Orang nggak boleh makan, bla 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 dan lain sebagainya. Saudara, jadi begini, satu hal yang mesti kita ingatkan. Puasa itu, apa sih definisi puasa? Al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubi syams. Yang namanya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Terbitnya fajar shadiq itu kapan? Masuknya waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, itu udah masuk waktu puasa. Bukan nunggu azan, ya kadang-kadang azannya telat. Hitungannya masuk waktu subuh. Begitu azan subuh masuk waktu subuh. Kalau azannya on time ya berarti azan pas azan tuh. Begitu masuk waktu subuh berarti udah masuk waktu dia buat berpuasa. Udah haram dia makan minum tuh. Jelas atau tidak? Sebelum itu berarti masih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebelum itu masih boleh. Tapi kalau udah mulai masuk waktu, udah nggak boleh haram. Beb, kalau masih azan bagaimana? Katanya kalau masih azan boleh makan minum. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mulai puasa itu dengan masuknya waktu subuh, bukan dengan selesainya azan. Jangan ngarang-ngarang ibu-ibu ya. Dengan masuknya waktu, bukan dengan selesainya azan. Beda tuh. Kemudian sebelum itu boleh. Cuma gampangnya gini bu, gampangnya ulama nih ngajarin imsak 10 menit sebelum azan. Maksudnya buat apa? Buat warning. Kadang-kadang kita nggak sadar, tau udah azan, sahur pakai nasi goreng berminyak pedes, belum sempet minum, pas sudah azan boleh minum apa kagak? Nggak boleh. Repot nggak bu? Seret nggak? Nggak masuk rumah sakit udah bagus bu. Dikasih warning, ini loh 10 menit lagi azan. Kalau ibarat di lampu merah bu, itu ibarat lampu kuning. Kalau lampu hijau jalan, lampu kuning waspada, lampu merah stop, berhenti. Lampu kuning masih jalan masih boleh nggak? Tapi hati-hati. Imsak tuh yang di Indonesia dan negeri kita tuh ibarat lampu kuning. Kalau ente nggak haramin imsak, kalau haramin tuh lampu kuning. Jelas atau tidak? Paham? Makanya kalau ada orang telat beb, saya telat beb, bangun pas imsak, ya udah nggak apa-apa makan dulu. Tapi hati-hati sebentar lagi azan. Azan itu udah haram, udah mesti jaga-jaga, prepare, waspada. Itu imsak. Nah, sunnahnya sahur diundur sampai mendekati subuh. Ya paling nggak sampai imsak lah. Jelas atau tidak? Kemudian diantara yang sunnah adalah taftirus shahimin walau ala tamarat, ngasih makanan buat orang yang buka puasa walaupun dengan tamarat, dengan korma, dengan beberapa butir korma. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang ngasih buka puasa buat orang yang puasa, maka baginya pahala baginya seperti pahala orang yang puasa tanpa berkurang sedikit pun. Jadi kita nggak puasa, tapi kita puasa cuma satu, dapat pahala yang punya puasa kita. Tapi kita bisa dapetin pahala puasa banyak orang. Bagaimana caranya ngasih makan orang buka puasa? Khususnya takjil ibu-ibu. Khususnya takjil, karena batalnya puasa itu dengan takjil tuh. Nah itu tuh yang dianggap dapat pahala seperti orang puasa. Kalau setelah itu udah makan malam namanya. Pahalanya gede juga, itu amu ta'am itu pahalanya gede juga, nggak kecil. Cuman yang dimaksud di sini takjil ini.
Makanya luar biasa kalau ada majelis atau ada komunitas bikin program bagi-bagi takjil, satu-satu bagi-bagi korma, dia juga ngidupin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, setiap ada satu orang yang buka dari apa yang dia kasih, walaupun ringan, korma, tapi dapat pahala full. Makanya ibu gua punya rezeki lebih, bu, yang punya rezeki lebih kasih takjil buat di masjid musola. Ya, khususnya korma. Saya bukan pedagang korma, bu, jadi nggak perlu khawatir saya promosi. Saya pendakwahnya ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Tapi dapat ide juga buat jualan korma. Jelas ibu ya. Korma murah, seberapa mahalan kuota ente. Korma murah, nggak seberapa beli satu dus yang isinya 10 kilo buat bagi-bagi saban hari, berkah, pahalanya gede. Alhamdulillah. Sediain buat di masjid, sediain kormanya, kasih buat orang-orang di sekitar kita. Gede banget tuh pahalanya. Itu termasuk sunnah yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini hari bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan semua jemaah Darul Zahra bisa hatam Quran, anak-anaknya bisa hatam Quran, rumahnya semua hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Bisa istiqomah sholat berjamaah, jauh dari maksiat, dekat dengan taat. Yang tadinya masih jadi penerima zakat, Ramadan ini mudah-mudahan rezekinya melimpah jadi pemberi zakat insyaallah. Dan mudah-mudahan semua yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. Tidaklah keluar dari Ramadan kecuali jadi orang-orang yang bertakwa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah. Thumma al-khusus wa al-katramah. Surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca Dzikrul Jalalah. Sebelumnya sebelum saya tutup, saya mau minta maaf yang sudah masuk bulan Ramadan. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kadang-kadang omongan saya suka pedas, mohon dimaafkan. Memang begitu bu, yang namanya obat kalau ditetesin ke luka apa? Perih. Tapi tanda obatnya lagi bereaksi. Mudah-mudahan sembuh zahir batin kita. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal, di akhir Syawal. Muka naik kapan mulai dari? April akhir apa Maret apa? Mungkin Mei? bisa akhir April kali. Kita lihat ya. Karena kan akhir April jatuhnya udah akhir Syawal. Ya, karena pengajian. Kalau yang pengajian yang awal-awal bulan nggak mungkin membuka di Syawal. Karena awal bulan, tapi kita lihat nanti dikomunikasikan. Insya Allah. Insya Allah. Liburnya mau lama apa mau sebentar bu? Sebentar. Nanti rajin ngaji. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi. Kita baca Dzikrul Jalalah sama-sama. Yang khusyuk dengan hati yang hadir ketika sebut nama Allah sambil kita minta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La aqala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Allah Allah
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام وأعنا على تلاوة القرآن يا رب العالمين يا رب العالمين. وفقنا لقيام ليلة القدر فيه يا رب العالمين واجعل هذا رمضان من أبرك رمضانات لنا ومن أحسن رمضانات لنا يا رب العالمين. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Sampai bertemu insyaallah setelah Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.